Nah, saudara-saudaraku, hari ini saya akan bicara tentang satu hal yang menarik, tapi mungkin bagi orang-orang tua kayak masih membingungkan. Karena saya sedang ingin menghubungkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dengan apa yang sedang digeluti dalam dunia saat ini. Itu sebabnya saya berikan judul khotbah Natal pada pagi hari ini, Natal dan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Apa yang bisa kita pelajari dari renungan Natal yang berjudul Natal dan kecerdasan buatan ini, Artificial Intelligence ini, saudaraku. Mari kita lihat terlebih dahulu pendahuluannya. Saudara-saudaraku, kita hidup di zaman di mana teknologi seperti AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu mengambil alih banyak aspek kehidupan. Kalau kita melihat atau mendengar kata AI, terutama yang saudara-saudara yang sudah mengikuti atau bahkan menggunakan AI, apa yang pertama kali kita pikirkan waktu kita dengar kata AI? Ada yang langsung ngomong ChatGPT gitu. Apa yang kita pikir tentang AI? Teknologi canggih, chatbot pintar. Kalau saudara misalnya menghubungi PLN sekarang, atau ada aplikasi PLN atau ada aplikasi yang saudara install untuk layanan publik, biasanya ada chat box. Itu yang jawab bukan manusia, saudara, tapi AI, kecerdasan buatan. Atau mungkin yang paling sederhana, belum ada di Indonesia atau mungkin sudah ada, maybe 1-2, itu mobil tanpa pengemudinya, mobil tanpa sopir. Bagaimana bisa mobil itu bisa jalan sendiri? Itu yang disebut AI, kecerdasan buatan, Artificial Intelligence. Dan AI ini, saudaraku, dari satu sisi sangat membantu umat manusia di zaman kemajuan ini, tetapi dari satu sisi banyak pemikir bahkan yang mendukung, yang mensupportnya juga khawatir tentang AI, saudaraku. Sama seperti waktu media sosial itu menggunakan AI, Artificial Intelligence, itu banyak yang mulai khawatir. Karena kalau saudara misalnya saudara browsing belanjaan di toko hijau atau di toko orange, Topet atau Shopee maksudnya, disebut aja. Gitu kan? Saudara scroll barang di situ, nanti dia muncul di media sosial saudara. Iklan-iklannya. Kenapa? Karena AI itu membaca ketertarikan saudara dan dia akan merekomendasikan itu. Sudah ada kerjasama antar perusahaan, saudara. Jadi dengan itu AI bisa memprofiling kehidupan kita, ketertarikan kita, apa yang sering kita cari, apa yang sering kita tonton. Di TikTok itu menggunakan itu, saudara. Semakin saudara sering nonton satu konten, dia membaca dan itulah yang akan direkomendasikan kepada saudara. Misalnya saudara sering nonton konten masak yang saudara cari. Saudara lama beberapa detik di konten masak. Nanti ke depannya dia akan terus rekomendasikan konten-konten masak. Gitu, saudara. Kalau misalnya saudara yang bapak-bapak suka nonton tinju, saudara scroll tinju. Kalau misalnya yang bukan tinju, saudara scrollnya cepat, begitu tinju saudara terhenti di situ, dia baca berapa detik saudara nonton itu. Nanti dia profiling, ini orang sukanya ini. Itu semua AI, saudaraku, Artificial Intelligence. Dia belajar memprofiling kehidupan seseorang. Itu yang membuat beberapa orang khawatir, saudaraku. Elon Musk, saya kira saat ini salah satu manusia terkaya di bumi, pendukung Donald Trump. Elon Musk itu berkata, salah satu co-foundernya Google itu mau menciptakan AI sebagai digital God, sebagai Tuhan digital, saudaraku. Ini Elon Musk semua yang saya kasih, karena dia manusia paling kaya, salah satu di bumi saat ini. Harta kekayaannya triliunan, saudaraku ya. Elon Musk and the dream of a machine God. Jadi dia mempunyai bahkan mimpi tentang Tuhan mesin. Lalu yang berikutnya lagi, sama yang tadi, Elon Musk ngomong bahwa Google ingin meng-create, bisa di next lagi? Itu double tadi ya. Google ingin meng-create sebuah Tuhan AI, an AI God gitu ya. Jadi ini yang sedang ingin diciptakan, saudaraku ya. Saya pernah mengatakan kepada saudara di khotbah-khotbah sebelumnya yang sudah lama, ada 2 teknologi yang merupakan puncak teknologi manusia. Yaitu teknologi yang bisa memindahkan manusia ke
ke luar angkasa. Dan yang kedua, teknologi AI, artificial intelligence. Dan dua ini kalau digabungkan bisa akan membawa manusia menjelajah luar angkasa. Tentu masih jauh kalau Tuhan belum datang, saudaraku. Tapi itulah yang sedang ingin diciptakan. Para peneliti tahu bumi ini umurnya sudah nggak lama lagi. Secara statistik, secara hitung-hitungan, bumi ini planet yang umurnya nggak lama lagi. Itu sebabnya mereka mencoba mencari hunian baru di planet lain. Mereka mencoba mencari planet yang bisa menampung manusia untuk kehidupan selanjutnya. Dan itu sedang diusahakan dengan AI, saudaraku. Elon Musk juga memberikan peringatan soal digital God. Itu sudah ada di sini. A digital God is already here. Bahkan dia tweet, saudara ya, sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Coba bisa di next. Kenapa Elon Musk itu men-tweet di Twitternya Deus Ex Machina? Itu beberapa kali dia tweet, saudara, di Twitternya. Jadi Deus Ex Machina itu artinya Tuhan mesin. Deus itu kan dewa. Dewa yang keluar dari mesin, gitu saudaraku. Nah, ini adalah gambaran bahwa AI itu membantu, tapi dari satu sisi juga mengkhawatirkan. Bahkan orang bisa menuhankan AI. Ini kekhawatiran dari seorang yang bukan main-main. Ya. Orang cerdas, orang pandai, dan orang kaya di bumi ini, saudaraku ya. Salah satunya Elon Musk itu. Dan banyak lagi peneliti-peneliti yang mungkin kurang famous, kurang terkenal, tapi sudah mengkhawatirkan hal ini. Nah saudaraku, saat ini teknologi AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu telah berkembang pesat. Bisa di next Mario. Dan diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Itu sudah masuk ke aplikasi-aplikasi di handphone kita. Saudara nonton pakai Instagram itu sudah pakai AI. WA sekarang sudah pakai AI, bukan? Ada Meta AI kan? Sudah merambah hampir ke semua lini kehidupan. Dan saudara sadar atau enggak sadar, saudara pergi MRI misalnya, pergi CT scan, sekarang itu hasilnya dokter bisa pakai bantu dengan AI untuk baca secara cepat. Coba saudara bisa lihat beberapa daftar, ada kurang lebih 14. Saya daftarkan di sini. Bidang kesehatan, AI digunakan untuk mendiagnosa penyakit. Hasil CT scan saudara bisa dimasukkan ke sebuah alat tertentu yang berbasis AI, langsung dibaca. Jadi dokter tinggal enak sekarang. Gak perlu dia lihat-lihat capek-capek, AI sudah bisa langsung membacanya. Perawatan personalisasi, asisten medis virtual. Saudara sekarang ada asisten Google juga kan? Gitu. Bard AI, ChatGPT, apalagi Microsoft punya itu Copilot dan lain-lain, saudara. Banyak sekali sekarang AI yang bisa menjadi asisten. Dalam bidang kesehatan begitu juga sekarang. Bahkan penelitian obat dan vaksin untuk mempercepat bagaimana kita bisa menciptakan vaksin untuk melawan virus ini sudah digunakan juga dalam bidang kesehatan AI ini. Secara cepat saja bidang pendidikan juga sudah banyak pakai AI, saudaraku. Bahkan mahasiswa sekarang kerjain tesis, kerjain makalah, kerjain tugas pakai AI, bukan? Jadi di bidang pendidikan itu semua sudah tergunakan, saudara. Pelajaran personal, asisten virtual untuk siswa, penyusunan ujian otomatis, penerjemahan otomatis, itu luar biasa sekarang. Saya pernah nasihati si Aweng. Saya bilang, kalau kita zaman dulu, ya biasa kan orang tua kalau nasihati gitu kan, dulu saya, gitu kan. Dulu saya nggak suka orang nasihati gitu, sekarang saya bikin juga sama orang yang saya didik gitu. Jadi kita dulu kalau belajar, guru nerangin di depan kelas, terus kita pulang sekolah, kita lupa mencatat atau kita nggak ingat, udah selesai. Kita mau tanya sama siapa lagi? Nggak bisa. Zaman generasi sekarang, mereka lupa atau mereka tidak dengar baik apa yang guru jelaskan di depan, mereka bisa belajar sendiri nanti di AI. Cari di YouTube, cari di Google. Kalau mereka punya kecerdasan untuk melakukan itu maksudnya. Dia cari di YouTube, cari di Google. Gimana tadi guru jelasin ini? Dia coba jelasin secara sederhana materi ini. Dia langsung bisa, saudaraku. Jadi saya ajarin, kamu harus lebih pintar dari orang-orang zaman dulu. Karena kita kalau sudah selesai guru nyerangin, kita nggak catat apa yang guru terangin, udah selesai. Makanya waktu SMP itu guru saya pernah nasihati. Semua yang guru omong catat. Jadi guru menjelasin di depan, teman-teman saya melongok dengarin, saya sibuk nulis, saudara.
Terbawa sampai kuliah magister kemarin. Jadi dosen menjelasin, saya sambil ngetik tuh. Semua penjelasannya saya ketik saudara. Via online itu, Zoom itu. Jadi kebawa karena memang begitu cara belajar. Atau kalau mau mudah di record saja. Kalau memang diizinkan oleh universitasnya untuk kita record. Karena nggak sembarang untuk merecord saudara ya. Jadi bidang pendidikan sudah menggunakan AI saudaraku. Dan banyak sekali digunakan, cuma beberapa instansi melarang untuk menggunakan AI karena tidak mendidik ya. Dan lagian bisa salah juga untuk menjawab. Bukan berarti AI tidak diperbolehkan, tapi supaya ada usaha dari siswa untuk benar-benar meneliti literatur saudaraku ya. Tapi intinya AI digunakan dalam dunia pendidikan. Soal translate saudara, mentranslate atau bahkan mengoreksi grammar bahasa Inggris sudah bisa menggunakan AI. Luar biasa saudaraku ya, kecanggihan teknologi saat ini. Secara cepat saja bidang keuangan, analisis dan prediksi pasar, deteksi penipuan, chatbots untuk layanan pelanggan, pemberian kredit otomatis. Kalau saudara install aplikasi PLN sudah ada chatboxnya itu. First Media juga begitu kan. Banyak saudara, semua layanan-layanan publik sekarang ada chatboxnya. Kita bisa nanya, halo, itu yang jawab robot AI, bukan manusia. Gitu. Nah, ini semua terjadi saudara di bidang keuangan juga. Bidang transportasi, mobil otonom, ini mobil tanpa sopir. Ya kan, saudara sudah bisa lihat videonya di China atau di mana-mana itu. Mobil yang tanpa driver. Dan ini juga digunakan misalnya di drone. Sekarang perang orang pakai itu saudara ya. Pakai drone, pesawat nirawak, tanpa awak. Semua dikendalikan oleh AI. Ya. Jadi ini terjadi dalam pengaturan lalu lintas, rute pengiriman, deteksi kerusakan pada kendaraan, termasuk Google Map yang kita gunakan itu juga berbasis AI, ya saudaraku. Bidang pemasaran dan periklanan, ya, personalisasi iklan, chatbot penjualan, analisis sentimen, optimasi harga dinamis, itu semuanya menggunakan AI. Kita bisa nanya, gimana prediksi pasar tahun ini, bla bla bla, dengan semua data-data yang kita input, dia langsung buat prediksi analisisnya, saudaraku. Kemudian bidang manufaktur dan industri, kita cepat aja karena cuma mau kasih tunjuk, saya cuma mau kasih tunjuk, ini digunakan di semua lini kehidupan. Kemudian bidang sumber daya manusia, nah ini saudaraku, kalau saudara ngelamar ke sebuah perusahaan, perusahaannya cukup canggih nih HRD-nya, dia lihat saudara, dia wawancarai saudara, semua data hasil wawancara dan ijazah saudara, semua nilainya dimasukkan ke aplikasi AI, HRD-nya bisa langsung prediksi, ini orang setia enggak, ini orang loyal enggak dengan semua hasil tes-tes yang dilakukan. Jadi bidang sumber daya manusia juga sudah menggunakan AI, tergantung perusahaannya sudah canggih atau enggak. Kemudian bahkan dia memprediksi karyawan ini bisa keluar berapa tahun dengan perilaku saat wawancara, saudaraku ya. Kemudian bidang energi, itu juga menggunakan AI sekarang, di mana kita menemukan minyak, bagaimana mengelolanya dengan lebih baik, dan seterusnya. Bidang hukum, analisis dokumen hukum, penyelesaian sengketa secara otomatis, penyuluhan hukum, dan berbagai hal lainnya. Kemudian bidang hiburan dan media, banyak sudah juga menggunakan AI. Rekomendasi konten, sekarang kalau kita mau buat konten bisa tanya ChatGPT kan? Ini gimana caranya buat konten? Buatkan konten, saya mau buat konten masak-masak misalnya kan? Kita tanya, buatkan jadwalnya, bagaimana angle kameranya, bagaimana view ngambil kameranya, itu udah bisa semua. ChatGPT bisa langsung kasih gitu. Ini luar biasa saudara, penggunaan AI sekarang. Jadi kalau saudara lihat konten-konten yang bagus, ya, gambar-gambar yang bagus, itu bisa jadi menggunakan AI. Dan gambar ini, gambar background yang saya kasih di awal tadi, dan ini saya kasih warna lain, ini juga saya buat menggunakan AI. Jadi luar biasa AI saudara, bisa buat gambar dengan prompt, dengan perintah yang kita kasih masuk. Bidang keamanan dan pertahanan, saudaraku, itu juga menggunakan AI. Cyber security, pertahanan otonom, pengawasan video cerdas. Kemudian bidang pertanian, ya, itu berbasis AI juga sudah banyak. Bidang perdagangan dan e-commerce, itu yang saya bilang tadi ya. Kemudian bidang lingkungan juga menggunakan AI. BMKG bisa menggunakan itu, dan berbagai bidang lingkungan lainnya, entah kehutanan, entah lingkungan hidup, bisa juga menggunakan AI. Bidang sosial dan psikologi,
analisis data sosial, terapi visual, bidang pengenalan emosi. Kita kasih muka kita, udah bisa dibaca itu. Sekarang kan kalau saudara punya aplikasi MyBCA atau apa gitu ya, atau aplikasi lainnya, dia minta ini kan, verifikasi wajah kan. Kok bisa wajah kita dikenali oleh mesin? Itu AI, saudaraku. Kalau saudara upload foto di Instagram, di Facebook, muka saudara dibaca AI, langsung tertak otomatis biasanya. Atau dia kasih tahu, mukamu muncul di sini gitu. Intinya kayak gitu. Mungkin kalimatnya enggak persis, tapi mukanya muncul kayak gitu. Dia kasih tahu ini orangnya ini. Itu kecanggihan teknologi, saudara. Dia baca biometrik tubuh kita ini. Karena biometrik wajah setiap orang tuh beda-beda, enggak ada yang persis kembar. Dalam ilmu biometrik itu jelas. Wajah kita itu punya struktur yang unik, tidak ada samanya di dunia. Termasuk sama sidik jari ini, saudaraku ya. Jadi enggak ada yang sama. Mungkin mukanya kelihatan kembar sama, tapi kalau secara biometrik dilihat, itu kebaca. Kalau AI-nya cerdas, memang bisa error. Tapi kalau AI-nya benar-benar sudah akurat, berdasarkan data-data, dia bisa baca, saudaraku ya. Itu luar biasanya AI. Walaupun sekarang ini masih banyak error dan kelemahannya juga. Nah saudaraku, poin saya adalah dengan berbagai aplikasi ini jelas bahwa teknologi AI menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita saat ini. Entah kita sadar atau tidak sadar, di HP kita saat ini sudah menggunakan teknologi AI. Teknologi AI ini memungkinkan kita untuk melakukan tugas dengan lebih efisien, membuka peluang baru dan memecahkan masalah yang lebih kompleks dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sesuatu yang bisa dikerjakan bertahun-tahun bisa dikerjakan dalam hitungan detik dengan AI. Ini luar biasa. Makanya Elon Musk sudah wanti-wanti. Ini jangan-jangan Deus ex machina ini, Tuhan mesin, saudaraku ya. Dengan aplikasi yang begitu luas di hampir semua sektor kehidupan, AI berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. AI memungkinkan otomatisasi banyak tugas, pengelolaan data dalam jumlah yang besar. Nah ini Valeri ini analis data ya. Jadi pasti juga bergelut dengan AI. Ya. Cepat atau lambat pasti semua analis data akan bergelut dengan AI, saudaraku. Serta prediksi dan analisis yang sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Saudara bisa ketik di ChatGPT misalnya atau di AI chat yang lain. Saudara tanya, saya mau jual gorengan. Berikan skema bisnisnya, bagaimana untungnya, bagaimana modalnya. Dia kasih, saudara. Luar biasa. Kasih perintah, kamu adalah seorang penjual gorengan profesional. Yang laris manis dagangannya. Buatkan skema bisnisnya, berapa modalnya, bagaimana cara membuatnya. Dia bisa kasih semua, saudara, jawaban. Ini luar biasanya AI, saudaraku. Nah, itu sebabnya karena AI begitu banyak mempengaruhi kehidupan manusia saat ini, saya kira penting untuk saya membawakan renungan ini kepada kita semua. Natal dan AI. Saya akan berikan 3 poin saja. Yang pertama, saudara-saudaraku, AI mungkin memberikan solusi, tapi Natal memberikan keselamatan. Saudara-saudaraku, harus diakui dan gak bisa kita sangkali bahwa AI itu bisa membantu kerjaan kita. Saudara-saudara yang menggunakan AI atau pengguna AI saat ini, saudara sangat terbantu pasti. Dan saya juga terbantu membuat gambar ini. Gambar ini saya buat dengan AI, saudaraku. Saya kasih prompt tertentu, terus dia kasih keluar gambar ini. Ya, Natal dan AI. Jadi ada AI-nya, ada Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Keluar gambar seperti ini. Ini enggak ada di Google. Saudara cari di Google gambar persis gini, enggak ada. Karena ini saya buat sendiri. Hasil karya saya sendiri menggunakan AI maksudnya. AI yang buat, bukan saya. Tapi karena saya yang berikan prompt-nya, saya bisa klaim itu hasil karya saya. Karena artinya prompt itu keluar dari saya gitu, saudaraku ya. Tapi yang buat tentu AI-nya. Jadi luar biasa membantu, saudaraku ya. Saudara bisa buat video-video tertentu dengan AI. Jadi harus kita akui AI itu bisa sangat membantu kerjaan kita. Tapi saya mau kasih tahu, hanya Kristus yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Amin. AI tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Dia bisa membantu banyak hal pekerjaan dalam hidup kita. Tapi dia nggak bisa menyelamatkan jiwa kita. Untuk itu Natal itu ada di muka bumi. Amin. Untuk kita mengingat Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia,
Tuhan kita yang mulia datang. Dia AI di atas segala AI. Dia mau datang menyelamatkan jiwa kita. Saudaraku, AI mungkin bisa bikin hidup kita lebih praktis. Tapi cuma Tuhan Yesus yang bisa bikin hidup kita punya arti. Amin. AI itu sangat membantu kan. Kita tinggal pesan aplikasi. Drivernya datang. Kita lihat mobilnya datang. Pas kita masuk, nggak ada sopirnya. Hantu yang bawa ini saudara. Atau malaikat yang bawa ini. Tapi dia bisa antar kita sampai tujuan dengan selamat. Tidak tabrakan, tidak terjadi sesuatu kendala, saudara. Hidup kita jadi lebih praktis. Kita mengerjain tugas dengan lebih cepat. AI bisa bikin hidup kita lebih praktis. Tapi saya mau kasih tahu, hanya Tuhan Yesus yang bisa bikin hidup kita punya arti. Amin, saudaraku. Karena hidup yang berarti itu harus disentuh bukan dengan AI, tapi dengan spirit. Dan God is spirit, Tuhan itu roh. Kita bisa ngomong sama AI kan? Ini Pak Rahman sudah sering ngobrol sama saya, pernah ngobrol sama saya, sering ngobrol sama AI nih. Karena dia punya versi yang pro, kalau saya masih pakai gratisan. Jadi saya nggak pernah ngomong sama AI itu. Tapi kayaknya saya pernah tes dengan yang asisten Google gitu kan. Saya tanya, satu kali saya iseng, saya tanya asisten Google itu, namamu siapa? Siapa penciptamu? Terus siapa yang isi suaramu ini? Dia jawabnya aneh-aneh saudaraku ya. Satu kali juga saya tanya di Meta AI. Ya, ini baru-baru nih, berapa hari lalu. Meta AI WhatsApp itu. Ya, saya tanya, "Mangka mau komande bae" dalam bahasa Toraja. Sudahkah kamu makan babi maksudnya? Dia jawabnya apa saudara? Oh, kamu memberikan bahasa Banjar. Padahal itu bahasa Toraja. Jadi Meta AI masih bisa error juga saudara ya. Dia bilang mangka mau komande itu artinya apa kabar. Dia terjemahkan dari bahasa Banjar. Entah benar bahasa Banjar begitu atau enggak saudara ya. Mangka mau komande bae. Kalau dalam bahasa Toraja, sudahkah kamu makan babi gitu. Iseng aja saudaraku ya. Rupanya dia salah menjawab saudaraku ya. Kenapa? Karena AI itu menjawab berdasarkan data. Nanti saya kasih tunjuk. Kalau AI berdasarkan data, Tuhan bekerja berdasarkan kasih karunia-Nya. Amin saudaraku. AI dirancang memang untuk memecahkan masalah kita saudaraku ya. Itu tidak bisa kita sangkali. AI dirancang untuk memecahkan masalah manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan. Saudara bisa tanya ChatGPT, buatkan pola diet ya untuk makanan 1 minggu. Dia kasih keluar gitu. Canggih banget ya. Saya pernah tanya, buatkan workout gitu ya. Bagaimana saya bisa gedein badan gitu. Intinya kayak gitu. Dia kasih tunjuk push up, sit up gitu ya. Bagaimana supaya six pack, dia kasih tunjuk saudara gini. Latihannya gimana? Artinya apa? AI memang dirancang untuk memecahkan masalah manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga pekerjaan kita. Tapi ada satu hal yang gak bisa dilakukan AI, menyelamatkan jiwa manusia dari neraka. Amin saudaraku. Gak bisa. Tapi kita gak bisa sangkali banyak membantu. Bahkan pengkhotbah banyak yang pakai AI. Untuk buat khotbahnya saudaraku. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu datang karena masalah terbesar manusia bukanlah teknologi, tapi dosa. Masalah terbesar manusia bukan data. Oke, data itu sangat membantu. Tapi masalah terbesar manusia itu adalah dosa. Itu sebabnya Natal harus hadir di muka bumi. Itu sebabnya Kristus harus datang. Karena masalah dosa tidak bisa diselesaikan oleh AI. Hanya bisa diselesaikan oleh seorang juru selamat yang bernama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin saudaraku. Roma 3 ayat 23 firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua manusia berdosa yang membutuhkan juru selamat. Kalau manusia tidak butuh juru selamat, maka kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan itu artinya Tuhan Yesus tidak harus datang ke muka bumi. Dan itu artinya Allah anak tidak harus inkarnasi jadi manusia. Dan itu artinya tidak ada Natal di muka bumi ini. Kenapa Natal itu ada? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena manusia berdosa dengan segala perbuatan baiknya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu sebabnya Kristus harus datang. Sebab firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Dan itu sebabnya juga dilanjutkan kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan kita,
Yesus Kristus. Lukas 19 ayat 10 mengatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa membuat kita kembali dipulihkan serupa gambar Allah semula. Tetapi Tuhan Yesus datang dan membuat itu semua menjadi mungkin. Saudaraku, AI mungkin bisa mendiagnosis penyakit kita, membantu kita merancang sesuatu, memberi saran yang berguna, bahkan saya harus akui sangat berguna, dan mengerjakan serta menganalisis banyak tugas. Tetapi AI tidak bisa mengampuni dosa manusia. Amin. AI tidak bisa membawa kita ke sorga karena dia mesin. Sehebat apapun dia bisa menjawab, secepat apapun dia bisa menjawab pertanyaan, prompt yang diberikan kepadanya berdasarkan data-data yang ada, dia tidak bisa mengampuni dosa manusia. Itu sebabnya Natal harus ada, Kristus harus lahir untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Natal adalah pengingat bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan solusi sejati atas masalah utama hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu sebabnya kita bisa saja menggunakan teknologi sebagai alat, tetapi kita nggak boleh menggunakan teknologi itu sebagai Tuhan. Kita tetap harus letakkan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita, saudaraku. Bukan kecanggihan dunia ini. Kita bisa menggunakan semua teknologi kecanggihan dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan fokus hidup kita tetap kita letakkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi sekarang AI bisa diajak bicara, bisa diajak ngobrol, bisa diajak curhat kan? Kan banyak sekarang konten-konten lucu-lucu itu kan. Diajak curhat itu AI, saudaraku ya. Yang keluar jawabannya lucu-lucu itu, kocak-kocak, saudaraku ya. Nah, kita tetap harus letakkan Tuhan Yesus jadi pusat hidup kita. Kalau kita sering ngobrol dengan AI dan bisa ngobrol dengan AI, kenapa kita nggak ngobrol dengan Tuhan? Lewat doa dan lewat firman Tuhan, saudaraku. Kita nggak boleh dan nggak bisa gantikan Tuhan dengan teknologi AI, nggak bisa, saudaraku. Apa yang AI bisa jawab secara cepat, Tuhan jauh lebih bisa, saudaraku. Masalahnya apakah kita mau ada tinggal di hadiratnya? Kalau kita bisa tinggal bersama dengan AI, kenapa kita tidak bisa tinggal bersama dengan Tuhan yang adalah Roh itu, saudaraku? Karena AI mungkin bisa memberikan solusi, tapi hanya Natal yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, AI itu bekerja berdasarkan data, tapi Natal berdasarkan kasih karunia. Saudaraku, AI itu butuh data biar bisa kerja. Kalau saudara tahu bagaimana ChatGPT itu bisa menjawab pertanyaan, karena dia membaca data, dia dimasukkan data berupa algoritma angka-angka dan berbagai macam yang berhubungan dengan itu. Saya juga nggak terlalu ngerti, tapi intinya kayak gitu. Dia menjawab berdasarkan data, saudaraku. Dia bisa bekerja karena data. Tapi saudaraku, Tuhan itu nggak butuh performa kita buat berikan kasih karunia-Nya. Kalau AI itu bisa menjawab pertanyaan kita sesuai dengan data yang diinput di dalam dirinya, sesuai dengan prompt yang kita berikan. Tapi Tuhan itu nggak butuh performa kita, nggak butuh data kita untuk berikan kasih karunia-Nya. Karena kalau Tuhan mau berikan kasih karunia-Nya melihat data kita, kita manusia berdosa. Ngapain gua kasih lu kasih karunia? Lu manusia berdosa. Saudara paham yang saya maksud? Tuhan itu nggak butuh performa kita buat berikan kasih karunia-Nya. Dia nggak seperti AI. AI bekerja dengan logika, tapi Natal itu melampaui logika. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak layak itu melampaui logika, saudaraku. Bagaimana mungkin kasih Tuhan diberikan kepada manusia berdosa yang seharusnya dibinasakan? Ya kita yang gak layak, tapi Tuhan kasihi, dia korbankan anaknya yang tunggal, dia korbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. AI bekerja berdasarkan logika, tapi Natal itu melampaui logika. Kasih Tuhan itu melampaui segala logika manusia. Kita harus akui AI itu keren, saudaraku. Karena dia bekerja berdasarkan data, algoritma, dan prompt. Kalau datanya lengkap, hasilnya oke banget, saudaraku.
Tapi kalau datanya salah, ya hasilnya error. Why? Mengapa? Karena dia bekerja berdasarkan data. Mangkau mau komande, sudahkah kamu makan? Belum ada dalam kamusnya AI, Meta AI paling tidak yang saya tanya waktu itu. Belum diupdate dia untuk bahasa Toraja. Makanya mangkau mau komande dia terjemahkan apa kabar gitu. Sayang saya nggak kasih tunjuk screenshotnya nih. Saya kirim di grup family saya, saudara. Di grup keluarga, lucu-lucuan saudara. Jadi saya tanya, mangkau mau komande baik? Dia jawab, itu artinya apa kabarmu saudaraku ya. Dia bisa error karena dia belum di-input data itu. Nah saudara, Natal tuh bukti kalau Tuhan itu nggak seperti AI. Tuhan nggak lihat performa kita, Tuhan nggak lihat data hidup kita. Dia kasih Kristus buat kita bukan karena secara data kita hebat atau layak, tapi karena Dia mengasihi kita. Amin saudaraku. Sebab Allah itu kasih. Roma 6 ayat 6 sampai 10. Mari kita baca firman Tuhan. Ini luar biasa saudaraku ya. Mari kita baca Roma 6 ayat 6 sampai 10. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kalau Tuhan mau lihat data kita, kau masih lemah, kau masih berdosa, kau masih seteru, kau musuhan dengan aku hai manusia. Ngapain saya kasih keselamatan sama kamu? Kalau Tuhan itu seperti AI yang bekerja berdasarkan data, Dia nggak akan selamatin kita, saudaraku. Karena dilihat data hidup kita nggak layak untuk terima kasih karunia. Tapi kasih karunia itu justru diberikan kepada yang tidak layak. Untuk itulah Dia disebut grace. Untuk itulah Dia disebut amazing grace. Sangat besar anugerahnya. Anugerahnya yang begitu wonderful, yang begitu ajaib, yang begitu amazing, saudaraku. Itu sebabnya dalam kekristenan jelas fondasi dasar iman kita. Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan karena data-datamu engkau baik, engkau luar biasa, bukan. Tapi karena grace of God. Karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan. 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi Tuhan Yesus datang dalam peristiwa Natal dengan satu misi. Dia lahir untuk mati dan dengan begitu Dia menjadi juru selamat untuk menyelamatkan kehidupan kita semua. Saudaraku, bayangkan seperti saya katakan tadi, kalau AI itu menilai dan nge-scan hidup kita berdasarkan data. Saudara masuk, di input data saudara masuk ke mesin AI, cuk gitu. Saudara bayangin aja gitu. Diri saudara ini di-scan seperti masuk ke MRI, lalu AI membaca kehidupan kita semua. AI punya mesin seperti MRI itu, sudah kita masuk ke dalam dibunyi-bunyi buk 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 gitu ya. Semua orang yang pernah MRI tahu itu. Saya nggak pernah tapi diceritain. Kalau masuk ke ruang MRI itu saudaraku ya, buk 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 gitu, bunyi petir-petir gitu. Bayangkan kalau kita di scan, ya Ibu Lili kayak gitu ya. Mama saya juga pernah di MRI begitu saudaraku ya. Jadi ceritanya gitu, bunyi-bunyi di dalam. Nah bayangkan kalau kita dimasukkan ke AI, dia scan kehidupan kita. Apa yang keluar? Manusia berdosa, penuh kesalahan. Oke, yang baik-baiknya ada, tapi kalau ditimbang-timbang masih banyak yang jahatnya. Kegagalan-kegagalan kita akan semua kebaca oleh AI, saudaraku. Jadi kalau Tuhan nilai kita, mau selamatkan kita berdasarkan data hidup kita nggak bisa selamat. Itu sebabnya manusia butuh yang namanya kasih karunia yang kita terima dengan iman, percaya kepada Dia. Amin, saudaraku. Kita manusia nggak layak diselamatkan kalau kita di-scan oleh AI, karena dia bekerja berdasarkan data. Tapi Tuhan berkata, aku tidak melihat datamu,
aku melihat hatimu yang mau percaya kepadaku. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Natal itu bukti kasih Tuhan buat kita. Apapun kondisi, apapun data hidup kita saat ini, Natal itu adalah kasih Tuhan buat kita semua. Saudara mungkin pernah buat kesalahan, saudara mungkin pernah berbuat dosa seburuk apapun. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, Natal datang dan kasih Tuhan datang. Gak pedulikan data hidupmu di masa lalu. Seperti lagu kan? Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan apa? Jadi karya yang indah. Saudaraku, Natal hadir, Kristus hadir di muka bumi dengan kelahirannya untuk memberikan kita kasih yang luar biasa. Natal adalah bukti kasih Kristus yang datang untuk memberikan hidup, bukan untuk menghakimi. Kedatangannya kedua kali memang untuk menghakimi bumi. Tetapi kedatangannya yang pertama itu memberikan keselamatan kepada kita semua. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, mari kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Natal itu bukti Kristus memberikan hidup yang kekal kepada kita, bukan datang untuk menghakimi. Yohanes 3 ayat 17 firman Tuhan katakan gini, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 12 ayat 47 bagian B, kita baca. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus datang, Dia memberikan dirinya untuk kita semua. Dia rela mengosongkan dirinya, bahkan Dia rela taat sampai mati demi menyelamatkan kita semua. Itu sebabnya saudaraku, jangan takut kalau saat ini kita ngerasa gak layak di hadapan Tuhan. Tuhan, aku manusia berdosa, aku lemah, aku sudah jauh dari Tuhan. Firman Tuhan datang memanggil kita semua kembali untuk mendekat kepada kasih karunia-Nya. Amazing grace itu, saudaraku. Natal adalah bukti bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup buat hidup kita. Apapun data kita saat ini, apapun kondisi situasi hidup kita saat ini, Natal itu cukup membuktikan bahwa kasih karunia itu cukup, bahkan lebih untuk hidup kita. Saudaraku, AI memang bisa memproses data, tapi hanya Kristus yang bisa memperbaharui hati kita. Amin, saudaraku. AI bisa memproses bahkan memperbaharui informasi yang kita berikan sesuai prompt yang kita masukkan ke AI itu. Tapi hanya Kristus yang bisa memperbaharui hati kita. Itu sebabnya 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan katakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau saudara naik satu kali nanti mungkin akan ada di Indonesia, mobil tanpa driver itu, tanpa pengemudi, dan saudara pesan Grab tiba-tiba nggak ada sopirnya, pesan Gokar tiba-tiba nggak ada sopirnya, saudara naik, dia akan antar saudara ke tempat tujuan karena dia bekerja berdasarkan data. Itu kita harus akui powerful dan helpful banget, sangat menolong kita. Dan menolong perusahaan juga lebih efisien kan, dia nggak harus gaji orang gitu kan, atau bagi hasil orang, dia bagi hasil dengan mesin aja. Dan itu artinya masuk ke rekeningnya sendiri, saudaraku. AI itu bekerja memproses data. Kita masukkan tujuan kita ke sini, dia akan antar ke situ. Memang dia bekerja memproses data. Tapi saya mau kasih tahu, hanya Kristus yang bisa memperbaharui, memproses hati kita menjadi serupa dengan gambarnya. Amin, saudaraku. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang menggunakan AI bisa tertolong, tapi siapa yang di dalam Kristus, ia ciptaan baru. AI nggak bisa buat kita jadi ciptaan baru. Amin. AI bisa menolong kita memang, tapi hanya Kristus yang bisa buat kita jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu sebab saudaraku, jangan kita biarkan kegagalan masa lalu atau kelemahan kita itu menghalangi kasih karunia Tuhan
untuk bekerja dalam hidup kita. Kita hanya perlu membuka hati kita untuk menerima kasih karunia Tuhan, untuk memperbarui hidup kita hari demi hari. Mari kita terbuka kepada kasih karunia Tuhan, saudaraku. Sebab AI itu bekerja berdasarkan data, tapi Natal bekerja berdasarkan kasih karunia. Itu yang kedua. Yang ketiga secara cepat. Berdasarkan data, AI mungkin bisa memprediksi masa depan. Berdasarkan data yang kita masukkan, AI mungkin bisa memprediksi masa depan. Tapi saya mau kasih tahu, hanya Natal yang menunjukkan siapa yang memegang masa depan itu. Amin, saudaraku. Sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Ini kita mau tahun baru nih. Biasa nanti lagu-lagunya itu. Kayak lagu-lagu yang menyerahkan masa depan kita pada Tuhan, yang menyerahkan hari esok kepada Tuhan. Sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita bisa masukkan data-data, tanya ke AI. Dia bisa memprediksi, makanya kan digunakan oleh HRD. Dia gunakan data-data, hasil wawancara, hasil tes. Ini diprediksi karyawan ini bisa tahan berapa lama. AI bisa jawab, walaupun tingkat errornya bisa ada juga. Tidak selalu benar, karena dia mesin saja, saudaraku. Tapi hanya Natal yang menunjukkan siapa yang memegang masa depan. AI itu canggih, dia bisa memprediksi tren ekonomi, dia bisa memprediksi cuaca, bahkan kesehatan kita bisa kita prediksi, tergantung data yang kita masukkan, saudaraku, kepadanya. Tapi Natal mengingatkan kita bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan mesin. Amin, saudaraku. Masa depan kita bukan di tangan kartu tarot kalau zaman dulu. Orang pikir kartu tarot. Atau di zodiak-zodiak Gemini, Taurus, dan lain-lain. Masa depan kita nggak bergantung itu. Dan sekarang masa depan kita nggak bergantung sama AI yang adalah mesin itu. Masa depan kita tetap ada di tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Harapan kita bukan pada prediksi teknologi dan algoritmanya, tapi pada janji-janji Allah yang nyata dan hidup di dalam hidup kita. Berdasarkan data, AI memang bisa menganalisis, bisa memberikan prediksi jalan hidup kita berdasarkan data, by data, based on data. Dia bisa memprediksi jalan hidup kita, saudaraku, karena kecanggihannya. Tapi bisakah AI janjiin damai di tengah badai yang kita hadapi dalam hidup ini? Gak bisa. Dia bisa memprediksi ada badai, tapi dia tidak bisa janjiin damai di tengah badai. Hanya Tuhan dan hadiratnya, hanya roh Tuhan yang menjanjikan damai saat kita melewati berbagai badai hidup ini. Amin, saudaraku. Itu sebabnya secanggih apapun kita menggunakan AI, kita nggak anti AI. Saya sudah bilang saya menggunakan AI juga. Tapi kita nggak boleh lupa hadirat Tuhan itu tidak bisa digantikan oleh AI. Amin. Makanya bangun pagi ikut mesbah doa pagi, nggak bisa digantikan oleh AI itu, saudara. Saudara bisa kerja sepanjang hari pakai AI, tapi hadirat Tuhan nggak bisa digantikan oleh AI. Makanya bangun mesbah doa pagi. Amin, saudaraku. Masuk Pak Eko ya. Masuk saudara-saudara ya. Nah, saudaraku, Natal adalah pengingat bahwa harapan kita ada di Tuhan yang pegang masa depan, bukan di teknologi. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sangat biasa dibacakan. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hanya Tuhan yang bisa pegang masa depan kita. Kita boleh tanya saja sama AI, dengan semua data-data ini kira-kira apa yang terjadi? Enggak salah, saudaraku. Tapi harus ingat hanya Tuhan yang pegang masa depan kita. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10, terjemahan baru. Dari ayat ini saya mau kasih tahu, Tuhan itu AI di atas segala AI. Coba perhatikan. Ingatlah hal-hal yang dahulu, dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kalau kita personifikasi ini, dia AI.
di atas segala AI. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 terjemahan firman Allah yang hidup. Kalau saudara bisa jangkau kita baca yuk. 1, 2, 3. Ingatlah bahwa aku sudah sering kali memberitahu kamu apa yang akan terjadi kelak. Karena akulah Allah, hanya aku sendiri dan tidak ada yang lain seperti aku. Termasuk God of Machine tadi. Deus Ex Machina tadi, nggak ada itu. Nggak ada yang seperti Tuhan, saudara, amin. Ayat 10. Akulah yang dapat memberitahu kamu apa yang akan terjadi kelak. Karena aku akan melaksanakan segala kehendakku. Ini luar biasa. Versi mudah dibaca, kita baca lagi. 1, 2, 3. Ingatlah yang terjadi dahulu. Ingat, akulah Allah dan tidak ada Allah lain. Tidak ada yang lain seperti aku. Pada mulanya aku telah katakan kepadamu yang terjadi kelak. Dahulu kala aku mengatakan kepadamu hal yang belum terjadi sekarang. Apabila aku merencanakan sesuatu, itu terjadi. Aku melakukan apa yang ingin kulakukan. Terjemahan The Message. Remember your history, your long and rich history. Ingatlah sejarahmu, sejarah yang panjang dan kaya. Ini Tuhan ngomong sama bangsa Israel konteksnya. Akulah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang pernah atau kau miliki, tak tertandingi, tak tergantikan. Incomparable, irreplaceable, saudara. Jadi tidak tergantikan, tidak tertandingi. Dikatakan lagi, from the very beginning telling you what the ending will be. Menarik saudaraku ya. Sejak awal aku memberitahumu apa yang akan terjadi pada akhirnya. All along letting you in on what is going to happen. Jadi apa yang akan terjadi, sepanjang waktu aku memberitahumu apa yang akan terjadi. Meyakinkanmu bahwa saya melakukan ini untuk jangka panjang. Saya akan melakukan apa yang ingin saya lakukan. Jadi kalau kita personifikasi saudara ya, kita pinjam istilah AI, kita personifikasikan kata AI itu untuk Tuhan, maka saya mau kasih tahu, Tuhan adalah pemegang masa depan kita. Karena ia adalah AI di atas segala AI, amin. AI itu bisa kita gunakan untuk membantu kita memprediksi sesuatu yang terjadi di masa depan by data yang kita kasih masuk. Sekali lagi, by data. Hanya berdasarkan data dia bisa memprediksi itu. Tapi Tuhan itu yang memegang masa depan kita. Karena ia adalah AI di atas segala AI. Jadi saudaraku, Natal dan kecerdasan buatan, Natal dan AI, apa yang bisa kita pelajari? AI memang keren, tapi Tuhan jauh lebih keren, amin. AI itu sangat powerful, sangat helpful, tapi Tuhan melampaui semua itu, amin saudaraku. AI itu powerful dan helpful dalam membantu kita mengerjakan banyak tugas. Tapi Tuhan beyond semua itu. Tuhan melampaui semua itu. AI memang bisa kasih solusi yang cepat. Per detik bahkan saudaraku. Tapi Tuhan kasih solusi yang sejati. Tuhan gak cuma tahu apa yang kita butuhkan sekarang. Tapi apa yang terbaik buat masa depan kita. So saudara-saudaraku, di tengah segala kecanggihan teknologi yang ada, jangan lupakan ini, bahwa AI gak akan pernah bisa menggantikan Tuhan. Amin. AI bisa bantu kita ngerjain banyak hal, tapi cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup dan jiwa kita dari dosa dan maut. Cuma Tuhan yang bisa kasih damai, sukacita, dan harapan yang sejati. Dan semuanya itu dimulai dari peristiwa Natal saat Kristus lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. So di hari Natal ini saudaraku, firman Tuhan mau ingatin kita, jangan cuma siapkan ruang buat upgrade gadget kita, buat upgrade teknologi baru. Kita silakan buka ruang untuk itu. Tapi firman Tuhan datang mengingatkan kita, mari kita siapkan ruang hati kita buat kehendak Tuhan, buat rencana Tuhan setiap hari. Amin saudaraku. Let every heart prepare him room. Jadi biarlah kita menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Kehadiran Tuhan ada di setiap area kehidupan kita. Karena Tuhan lebih dari sekedar kecanggihan AI. Dia adalah kasih yang nyata di hidup saya
dan di hidup kita semua. Amin. Selamat Natal 25 Desember 2024. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa.